Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NPM 2435071111111. Saya dan teman-teman saya di sini akan membahas kasus mengenai pelanggaran hak cipta Ari Bias kepada Agnes Monica dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnes Monica menjadi salah satu contoh penting mengenai penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam industri musik yang semakin berkembang pesat. Agnes Monica yang dikenal sebagai salah satu penyanyi terkenal di Indonesia mendapatkan tuntutan hukum terkait lagu Bilang Saja, sebuah lagu yang ditulis oleh Ari Bias. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap karya hak cipta dalam industri hiburan. Pada tanggal 30 Januari 2025, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Agnes Monica telah melanggar hak cipta lagu Bilang Saja dengan menyanyikan lagu tersebut dalam berbagai pertunjukan tanpa memperoleh izin atau lisensi dari penciptanya. Lagu ini sebenarnya adalah salah satu karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Kasus ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta dalam dunia hiburan, terutama bagi para artis, produser, dan pihak-pihak terkait lainnya. Meskipun lagu tersebut mungkin sudah dikenal luas oleh publik dan seringkali dipertunjukkan oleh banyak artis, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban kita untuk mendapatkan izin atau memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta karyanya. Maka nama saya Nanda Dwi Janata dengan NPM 113. Pelanggaran ini terjadi ketika Agnes Monica membawakan lagu Bilang Saja dalam 3 konser berbayar yang berlangsung di Jakarta, Bandung, dan Surabaya pada Mei 2023. Menurut laporan, Ari Bias telah melarang penggunaan lagu tanpa izin dan bahkan telah mengirimkan somasi kepada pihak penyelenggara acara. Tetapi tidak ada tanggapan yang memadai. Akibatnya, Ari Bias melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada Juni 2024, yang kemudian berlanjut ke pengadilan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengacu pada pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap penggunaan cipta secara komersial harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Putusan tersebut mewajibkan Agnes Monica membayar denda sebesar 1,5 miliar sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofi Syarifatul Khairiyah dengan akhiran NPM 085. Nah, pada kasus Agnes Mo ini nggak cuma menarik perhatian publik karena memang menyoroti artis terkenal, tapi juga menyoroti berbagai bagaimana penegakan hukum hak cipta di Indonesia gitu. Nah, karena di industri musik tanah air udah lama banget terjadi hal-hal seperti ini gitu, seperti misalkan pelanggaran hak cipta entah dalam pembajakan, penggunaan karya tanpa izin, atau misalkan skandal kepemilikan karya. Nah, keputusan dalam kasus ini dianggap sebagai menjadi penting dalam menentukan arah perlindungan hak cipta di Indonesia. Banyak pihak, terutama dari kalangan industri musik itu sendiri, yang memang menyambut baik keputusan ini gitu, sebagai langkah maju bagaimana menegakkan hak-hak pencipta lagu dan juga pelaku seni. Mereka juga menilai bahwa keputusan ini tuh dapat mendorong kesadaran akan pentingnya dalam menghargai hak cipta dan juga diharapkan menjadi efek jera gitu bagi para pelanggar hak cipta dan juga peningkatan perlindungan bagi para musisi yang memang sering kali dieksploitasi karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aulia Ayu dari kelas C dengan NPM 24350711122. Di sini saya akan membahas salah satu isu utama yang muncul dalam kasus ini, yaitu tanggung jawab atas pembayaran royalti yang menjadi sorotan dalam perdebatan antara Agnes Monica dan pihak penyelenggara acara. Agnes berargumen bahwa seharusnya penyelenggara acara yang bertanggung jawab untuk mengurus izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti, bukan dirinya sebagai penyanyi. Pandangan ini mencerminkan kurangnya pemahaman di kalangan banyak artis mengenai tanggung jawab hukum mereka terkait hak cipta. Dalam industri musik, seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai siapa yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua aspek hukum terkait penggunaan lagu telah dipenuhi.
Artis seringkali berfokus pada penampilan dan kreativitas, sementara aspek hukum dan administratif seringkali diabaikan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para artis, termasuk pemahaman tentang hak cipta dan royalti. Selain itu, penting bagi penyelenggara acara untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada artis mengenai tanggung jawab hukum yang ada. Dengan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab ini, diharapkan akan tercipta kolaborasi yang lebih baik antara artis dan penyelenggara, sehingga semua pihak dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan. Kasus ini bukan hanya sekadar tantangan yang lebih besar dalam industri musik, di mana pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta dapat membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamdan Zulfa dengan NPM 2435071111089 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini kurang dikenal oleh para masyarakat Indonesia. Yang pertama mungkin karena kurangnya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat. Mengingat yang pertama di Indonesia ini hak cipta ini harus dihargai gitu, karena hak cipta ini melindungi dari para seniman-seniman gitu, untuk melindungi karya-karya agar tidak di copy paste. Kenapa? Karena membuat seni itu sangatlah sulit, dan apapun itu seninya, mau musik, lukisan, gambar, puisi, dan apapun itu, buku, itu harus dihargai karena itu didaya dengan lelah-lelah gitu. Maka dari itu hak cipta ini dilindungi oleh hukum. Jadi terkadang banyak orang yang tidak tahu, bahkan terjerumus terhadap hukum hak cipta karena sewenang-wenang mengcopy dan paste karya orang lain. Maka dari itu, mari kita semua mengenal tentang yang namanya copy dan copy paste yang tidak diperbolehkan ini, yang disebut dengan hak cipta. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Givana dengan nomor belakang NPM 083. Pemerintah di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan menegakkan perlindungan hak cipta secara efektif, yang dimana hak cipta juga merupakan hak perlindungan secara eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya sendiri. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UU Hak Cipta. Ciptaan yang dapat dilindungi meliputi karya tulis, musik, seni, dan bentuk karya lainnya. Perlindungan tersebut memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka, termasuk hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan karya tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi penciptanya. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran yang lebih luas dan merugikan industri kreatif secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Maria Espanisa dengan akhiran NPM 102. Kasus Agnes Monica dapat dilihat sebagai langkah maju dalam menegakkan hukum hak cipta di Indonesia, tetapi juga menyoroti banyaknya tantangan yang masih harus diatasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hak cipta bukan hanya tentang melindungi karya individu, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem industri kreatif yang lebih sehat dan adil. Regulasi yang lebih kuat perlu diterapkan agar setiap pelanggaran hak cipta bisa ditindak secara tegas dan memberikan efek jerak. Selain itu, masih banyak masyarakat dan pelaku industri yang belum sepenuhnya memahami pentingnya hak cipta. Nama saya Jidan Ramadan dengan NPM 24350711108. Dengan adanya perusahaan ini, diharapkan akan adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta di kalangan artis dan promotor acara.
Ini juga dapat mendorong perubahan dalam kebijakan pemerintahan terkait perlindungan kekayaan intelektual, termasuk revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatasi tantangan di era digital saat ini.